Eh, gimana Cok hari pertama latihan? Mantap bet. Hah? Mantap. Gimana rasanya? Tadi kan main back kan? Gimana? Sesek bet. Sesek? Iya. Pas latihan apa kamu sesek? Latihan back. Yang bagian mana? Yang pas ini atau yang bawah? Oh sudah. Oh, iya sih. Tadi kita mainnya super set ya. Langsung hajar-hajar. Nggak apa. Soalnya anaknya nih sebenarnya unik. Dia ngaji, cuman dia ngerokok juga. Dia lari juga. Kamu nggak lari? Aku nggak lari. Nah, dia lari juga. Aku tuh tahu kalau misalnya waktu itu sambil ngobrol-ngobrol, aku nanya kamu mau punya umur panjang nggak? Pengen ngeliat? Iya serius. Aku tanya, ini beneran kejadian nyata. Aku tanya anaknya mau umur panjang atau enggak? Dia mau punya umur panjang atau enggak? Terus dia mau punya anak atau enggak? Kalau nggak mau punya anak ya udahlah, mati umur 40 juga kan udah mati itu kan. Terus mau umur panjang enggak? Iya. Kan berarti ada disonansi nih kuat kan? Dia ngerokok. Jadi dia pengen umur dia panjang. Dia pengen umur dia panjang. Oh, jadi bisa di situnya ya. Dia di situnya kita aja gitu. Nah, karena ini istilahnya bagian dari mengkomitmennya dia, kita main di sini. Jadi yang aku pikirin tuh masukinnya kayak apa namanya? Pertama kan dia nge-gym. Nah, aku pas nge-gym sama aku mau naikin intensitasnya gitu. Ngerti gak sih? Biar dia ngerasa kalau misalnya performa dia rendah karena ada sesuatu dulu. Oh, karena ada sesuatu dulu. Ya kan? Karena ada sesuatu dulu. Terus habis itu dimasukin pelan-pelan tuh. Coba kamu sebelum Oke. Gimana? Anjay, capek banget sih tadi leg day. Anjay. Gila, gimana? Leg day. Masih berat napasnya. Ya kan kau baru mulai 2 kali. Iya. Jadi normal lah. Oke. Tapi nafasnya yang berat. Pas angkat-angkat gitu abang. Napasnya berat. Kita latihan jam berapa sih nih? Jam 5:30, jam 5:40 ya. Iya. Biasa kau bangun jam berapa? Apa? Biasa bangun jam berapa? Bangun jam 4. Jam 4. Nah, coba dimajuin bangun jam 5. Bangun jam 5 terus nge-gym, jangan ngerokok dulu coba. Kamu ngerokok kan? Iya. Nah, ya, jangan ngerokok dulu. Coba kita nanti after nge-gym baru boleh lah ngerokok. Boleh. Oke? Oi, gimana? Chest day? Aman. Better. Apa nih yang better? Udah nggak rokok. Udah nggak ngerokok? Iya. Paginya ya? Tapi habis ini juga aku paling ngerokok lagi nanti makan. Hah? Ya udahlah, nggak apa-apa. Cuman feelsnya enak. Lebih segar ya? Iya. Sebelum latihan ya? Iya. Ya coba aja lanjutin lah. Nanti sebelum latihan juga. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Lagian apa namanya? Kita latihan masih lama. Oke? Oh nggak ada rencana buat nggak lanjut kan bulan depan ya? Masih lanjut kan? Masih lanjut. Gimana rasanya seminggu? Ada perubahan nggak? Gila, ini mobil bersih banget ya? Nah, cuman kamu ngerasa gak sih kayak badanmu lebih nggak sakit gitu? Iya. Setelah udah 3-4 hari kan? Iya. Kan awal-awal masih doms-doms gitu kan? Nah, ya emang cuman normal sih kayaknya. Emang kurang dihajar aja kayaknya. Besok kayaknya kita hajar lagi deh. Terlalu kurang. Oh ya, Cok. Kok katanya udah stop rokok? Iya, udah 2 hari. Kenapa, Cok? Pengen hidup lebih lama di sini. Pengen hidup lebih lama? Iya. Makanya aku udah nge-gym. Cuman kalau stres
belum Enggak. tahu lah ya, belum stres kan. Sekarang kan lagi libur-liburnya ya. Anjir lah. Bagus sih 2 hari. Coba kau target di 5 hari deh. Soalnya aku juga kemarin baca-baca buku. Katanya kalau misalnya bapaknya perokok, anaknya kemungkinan besar punya turunan penyakit gitu. Yang kayak apa namanya, paru-paru basah lah, terus asma lah. Nah katanya kemungkinan besar bapaknya perokok. Jadi kayak gitu. Kamu mau nikah kan? Iya. Nggak lama-lama banget ya sih rencananya juga kan, 30-an. Kemarin udah dapet jodohnya kan. Ya habis paling selesai kuliah kok kan, merokok. Iya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Peter Rafael dari kelompok 9. Akan berpidato tentang gaya hidup sehat untuk berhenti merokok. Teman-teman sekalian, saya pasti tahu kalian punya mimpi-mimpi besar, punya tujuan, punya rencana untuk 10, 20, 30 tahun ke depan mungkin. Saya mungkin nggak tahu mimpi kalian itu apa. Tapi saya satu hal yang saya ketahui. Kalian pasti ingin hidup sehat ketika sudah mencapai usia senja atau usia lansia. Tapi pernahkah kalian berpikir ketika kalian sedang menghisap sebatang rokok, tidak hidup dengan gaya hidup sehat, tidur larut malam, bukankah itu menjatuhkan mimpi kalian yang sudah kalian harapkan dari sekarang? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kalian bermimpi, kerja keras untuk ketika usia tua nanti bisa menikmati hal tersebut. Semua orang tahu bahaya merokok. Semua orang tahu gaya hidup sehat adalah kunci untuk masa tua. Tapi mengapa kalian masih memilih kesenangan yang hanya bertahan 1-2 menit dengan sebatang rokok dibandingkan dengan kesenangan jangka panjang yang kalian tahu ketika masa tua nanti kalian bisa nikmati dengan anak cucu kalian? Pikirkan dengan matang, teman-teman. Pilihan sekarang akan mengubah semuanya yang di masa depan. Satu hisapan rokok dapat kalian hisap lebih dari 7.000 bahan kimia aktif. Dan ratusan diantaranya tentu saja beracun. Belum lagi 60 diantaranya sudah terbukti menyebabkan kanker. Kalian tentunya ingin memiliki anak, benar? Dan pernahkah kalian berpikir seperti ini? Ketika kalian sudah memiliki anak nanti, tentu saja kalian ingin bermain bersama mereka, menunggu mereka memiliki anak lagi dan kalian memiliki cucu. Tapi, pernahkah kalian berpikir bahwa ketika kalian menghisap sebatang rokok itu yang mungkin sekarang menenangkan diri kalian, nantinya ketika anak kalian sudah tumbuh dan dia mengajak kalian untuk bermain bersama, kalian sudah tidak sanggup lagi bermain lama-lama bersama mereka. Entah karena kalian sudah terlalu lelah hanya dengan berlari dan berjalan 1-2 langkah, atau mungkin kalian sudah tidak bisa berjalan lagi karena kalian sudah ada di kursi rumah sakit, kasur rumah sakit. Kalian sudah tidak memiliki angka harapan hidup yang tinggi lagi. Anak dan cucu kalian hanya bisa menangis di samping kalian karena pilihan-pilihan kecil kalian yang sebelumnya kalian pikir itu adalah pilihan biasa malah berubah menjadi pilihan yang sangat berbahaya. Saya tahu betapa susahnya berhenti merokok secara total. Bahkan mungkin di pikiran kalian pasti berpikir bahwa wah, ini susah banget, gak mungkin lah, mustahil lah. Saya juga paham betapa beratnya berhenti merokok itu. Saya juga tidak memaksa Anda untuk berhenti sekarang juga. Tapi yang saya yakini bahwa setiap proses itu butuh waktu. Dan karena hal tersebut, mulailah mengurangi batang rokok yang kalian kenakan, yang kalian hisap. Dan lama-kelamaan, terus paksa dan dorong kalian menuju hal yang lebih baik. Seperti hari pertama kalian mulai stop tidur tidak teratur dan mulai tidur lebih teratur. Besoknya lakukan terus sampai itu sudah cukup teratur, mungkin 1-2 minggu. Ketika sudah, mulailah mengurangi rokok yang kalian hisap hari itu. Seperti contohnya misalnya kalian merokok hari ini 10 batang, kurangi jadi 9, 8, dan seterusnya. Terus ulangi prosesnya sampai sehari hanya 1 batang dan mungkin berhenti total. Kalian bisa mengiringinya dengan berolahraga karena berolahraga memberikan efek dopamin yang membantu kalian untuk berhenti merokok. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu kalian semua dan terima kasih.